Oke, baik. Yang pertama sekali adalah kita harus mengetahui bahwasannya organisasi bengkel ini sangat penting ya. Eee, jadi kita harus tahu cara kerja, alur dari struktur organisasi ya. Yang pertama di sini ada toko 3S. Toko 3S ini bukan salam, sapa, senyum ya. Tapi kalau kita di perusahaan, di bengkel, perusahaan bengkel itu biasanya 3S itu adalah sales, service, dan spare part ya. Di mana di bawah sales ini ada pelanggan, di bawah pelanggan ada penjual pertama, dan seterusnya ya. Di toko 3S ada service, ada spare part. Spare part mengarah ke arah service. Jadi kita harus mengetahui dulu spare partnya ini nanti kan ujung-ujungnya penggantian spare part gitu ya di service ini ya. Terus pelanggan nanti kalau umpamanya kita memperbaikinya bagus, pasti dia akan percaya dan yakin. Dan biasanya kalau di perusahaan besar seperti Yamaha atau Honda, mereka akan lebih percaya dan yakin. Karena apa? Karena di situ ada poin-poin tertentu ya. Contoh entah kebersihannya, kerapian dari mekaniknya, cara kerjanya ya. Jadi pakai alat yang memang sesuai dengan SOP ya, bukan main pahat-pahat. Kebanyakan kan di bengkel dia main pahat-pahat aja dah. Kalau pelanggannya sudah yakin, percaya, puas, dia akan loyal ya. Dia akan berkeinginan untuk membeli kembali. Baik dari spare part-nya ataupun sepeda motornya ya. Nah, itu tugas utama servis, menunjang penjualan dan menjamin kualitas produk di pasar. Merupakan mediator informasi dari pasar ke pabrik dan sebaliknya ya. Membina hubungan dengan pelanggan atau CCS program. Jadi dibina ya hubungannya dengan pelanggan, mendekatkan diri ya kepada masyarakat. Nah, bisa dibilang gitulah. Terus menjaga kelangsungan bisnis bengkel, memelihara, meningkatkan image bengkel. Jadi kalau nama kita udah bagus, kayak di perusahaan showroom itu ya kan, itu harus dipiara, dijaga gitu. Bila perlu ditingkatkan. Meningkatkannya bagaimana? Ya berbagai macam, bisa dengan orang tuh seperti saat ini kalau saya perhatikan orang itu membuka servis gratis itu keliling mereka ke pekan-pekan atau ke mana lah yang rame gitu, mereka membuka servis ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Untuk yang selanjutnya, tugas dan tanggung jawab bengkel adalah kalau kita punya bengkel kan tentu ada tugas dan tanggung jawab ya. Yang pertama di sini adalah menjamin kualitas pelayanan, di mana untuk menjamin kualitas pelayanan ini ada poin-poin tertentu, yaitu jumlah teknisi yang memadai. Artinya kalau kita dalam keadaan banyak pelanggan, sedangkan kita mekaniknya sedikit, ini kan bisa membuat si pelanggan tadi bosan menunggu ya, akhirnya dia bisa pergi nih. Jadi kalau bisa ya disesuaikan antara banyaknya pelanggan dan banyaknya mekanik ya. Biasanya kalau di showroom-showroom itu biasanya mereka bisa sampai 4 atau 5 bahkan bisa lebih gitu kalau di showroom mekaniknya aja. Terus yang selanjutnya pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui training. Nah, mungkin kalau kita di bengkel biasa ini kita nggak ada melalui trainingnya kan, langsung masuk aja ke bengkel tap. Namun kalau kita di
showroom Honda atau Yamaha, yang pertama kali masuk mereka harus di training dulu nih. Yang training siapa ya? Pimpinan itu yang menempatkan si pekerja tadi untuk training dulu. Di training itu artinya dilatih dulu gitu loh. Nah, terus menyelesaikan klaim dan garansi, fasilitas bengkel memadai dan lengkap. Ya, fasilitas bengkel memadai dan lengkap untuk menjamin kualitas pelayanan. Kalaulah fasilitas bengkel nggak memadai dan nggak lengkap, contohnya tadi seperti yang main pahat, itu kan pekerjaan yang terlihat kasar gitu kan. Ini biasanya si pelanggan tadi akan merasa tidak nyaman ketika melihat itu gitu kan. Kerjanya kasar gitu. Padahal ada alat khusus untuk membuka peralatan apa spare part di sepeda motor tersebut gitu kan. Terus yang kedua, tugas dan tanggung jawab bengkel adalah mendidik dan menjaga hubungan dengan pelanggan, menganalisa, mengevaluasi perkembangan bengkelnya, dianalisa, ya, dimonitor perkembangan bengkelnya kayak mana, apakah dia mungkin meningkat, apakah dia mungkin menurun atau standar. Jika ini tidak dievaluasi, tidak dianalisa, ya kita nggak tahu nih, sebulan ini kita buka bengkel, ada kemajuan nggak sih untuk di bulan depan, gitu loh. Kalau 2 bulan berjalan, ini kita analisa, nggak ada kemajuan baik pelanggan ataupun pembelian spare part pada bengkel kita, ini artinya kita harus meningkatkan perkembangan bengkel kita. Caranya bagaimana? Banyak caranya. Ya, bisa dengan cara memberikan apa ya? Kelebihan-kelebihan kita loh. Contohnya sendiri bisa dengan kalau kita contohnya kalau kita buka door semir nih, ya kan? Kita door semirnya bayar, tapi nanti ketika kita melihat rantainya kendor, kita setel rantainya gratis. Nah, itu salah satu untuk pengembangan bengkel ya. Atau dengan cara digaransi, beri garansi kepada pelanggan pun nggak ada masalah ya. Kalau kita bisa proses, nah itu beri garansi selama 1 bulan. Kalau sepamanya nanti berasap, ya itu berarti masih tanggung jawab bengkel dan gratis ya biaya bongkar pasangnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah monitoring dan mengkwarter aktivitas merek. Diperhatikan merek ya. Ini kan banyak bengkel lain ini atau banyak dari kita ini tidak memperhatikan merek. Padahal kalau menurut saya nih, merek ini sangat berpengaruh ya. Semakin mahal biasanya ya kualitasnya semakin bagus gitu ya kan. Makin murah ya kualitasnya ya gitu, bobrok ya kan. Yang selanjutnya merencanakan dan melaksanakan aktivitas promosi servis sesuai kebutuhan, memelihara dan meningkatkan image bengkel atau toko. Organisasi dealer ada pimpinan manajer, service sales, service atau kepala teknisi, servicer seperempat, servicer finansi. Di bawah servicer sales ada counter sales, salesman, ADM, driver, jadi man. Di kepala teknisi ada counter service, kasir service dan spare part. Baru di sini teknisi ya. Itu di bawah pimpinan dari kepala teknisi. Servicer spare part, di situ ada counter spare part dan administrasi spare part. Di bawah servicer finansi ada kasir utama, kolektor,
accounting, dan stok atau gudang ya. Pimpinan daler, fungsi utama pimpinan toko adalah orang yang langsung memonitor perkembangan usaha bengkelnya. Itu pimpinan ya. Kualifikasinya untuk menjadi pimpinan adalah menguasai bidang usaha perbengkelan. Ya, artinya dia memang udah betul-betul udah menguasai yang namanya udah pernah menjadi mekanik dulu lah gitu ya. Menjadi mekanik. Jadi dia itu masih salah satu kualifikasinya. Yang kedua, menguasai bidang usaha suku cadang. Nah, selain dia pernah menjadi mekanik, dia juga menguasai usaha suku cadang ya, bidang usaha suku cadang. Artinya bisa membedakan yang mana asli, mana KW ya, palsu. Nah, itu dia harus menguasai juga. Nah, perbedaannya apa sih kan gitu ya. Terus memiliki dasar teknik sepeda motor. Ini sama kayak yang pertama tadi, memiliki jiwa seorang pemimpin. Nah, biasanya ini nggak luput dari sales ya. Dia udah pernah jadi sales gitu. Jadi dia bisa menguasai di lapangan. Jadi dia harus menguasai di lapangan dulu, setelah itu baru bisa menjadi pimpinan. Jadi keempat ini harus dikuasai dulu, baru bisa menjadi pimpinan ya. Terus tanggung jawabnya apa? Menjaga kelangsungan bisnis usaha bengkelnya, mengembangkan usaha bengkelnya, mengembangkan CCS di bengkelnya. Tugas pimpinan itu apa? Tugasnya adalah tadi yang tugas utama ya, ini tugasnya banyak ya. Melaksanakan setiap polis yang dikeluarkan oleh pimpinan, menjaga standar kualitas bengkel yang disyaratkan, menjaga aset bengkel yang ada seperti bangunan, peralatan, sumber daya manusia, mengirimkan SDM untuk mengikuti training yang diadakan oleh pimpinan, memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawan di bengkelnya, mengontrol, mengevaluasi semua sistem yang diterapkan bengkel, Pak, dan membuat rencana bila perlu pengembangan, menerapkan CSS di bengkelnya, menerapkan CCS di bengkelnya, menjaga nama baik pimpinan atau bengkelnya ya. Oke, di sini ada kepala teknisi atau service advisor atau SA kalau sekarang ya. Fungsi utama adalah orang yang langsung berhubungan dengan pelanggan, sehingga harus tahu tentang tugas dari teknisi. Nah, dia harus yang berhubungan langsung dengan pelanggan, sehingga harus tahu tentang pandangan pelanggan terhadap bengkelnya, kebutuhan pelanggan terhadap bengkel. Ya, dia harus tahu tuh apa sih kira-kira yang dibutuhkan sama pelanggan. Nah, nanti kayak mana sih pandangannya kalau kira-kira nanti ada masalah. Nah, itu dia harus tahu cara menghadapinya. Kualifikasi kepala teknisi atau SEA. Sanggup mengkomunikasikan kebutuhan pelanggan dengan bengkel. Ya. Jadi kepala teknisi tadi dia dulu yang berkomunikasi, yang tatap muka dulu dengan si pelanggan. Sanggup melakukan diagnosa dengan tepat. Jadi didiagnosa dulu nih sama dia nih. Kira-kira ini penyakitnya apa sih? Contohnya kalau berebut sepeda motornya, itu didiagnosa dulu. Cari dulu penyebabnya apa, gitu kan? Terus mengetahui prosedur pelayanan. Setelah dia tadi tahu, dia akan menyerahkan ke bagian-bagian mana aja yang ke bagian maksudnya ke bagian mana dia akan memberikan sorry dia akan memerintahkan teknisi, maksud saya ya, dia akan memerintahkan teknisi bagian apa sih yang dikerjakan kan gitu ya. Terus tanggung jawabnya apa sebagai kepala teknisi?
menjamin operasional bengkel sesuai standar, mengatur dan membagi kerja kepada bawahan, menjaga kualitas hasil kerja bengkel, mengantisipasi kebutuhan konsumen, mengevaluasi dan melaporkan kondisi bengkel kepada atasan. Nah, itu tugasnya tadi ya. Tugas dari kepala teknisi. Itu tanggung jawab tadi maaf tadi tanggung jawab, sekarang tugasnya menerima tamu dan mendiagnosa kerusakan seperti tadi juga. Terus diskusi dengan teknisi tentang kerusakan tersebut, membuat perkiraan biaya perbaikan dan jelaskan dengan pelanggan, dan ditulis di work order, memeriksa keberadaan stok part, mengatur pembagian kerja dengan setiap teknisi dan tulis dalam papan kegiatan harian. Laksanakan final check pada kendaraan yang telah selesai dikerjakan. Tadi sebelum dikerjakan, diperiksa dulu ya kan, didiagnosa. Kira-kira penyakitnya apa? Nah, setelah selesai, tugas kepala teknisi ini adalah melakukan cek lagi, cek kendaraannya. Kira-kira udah memang betul-betul clear apa belum dia ya kan? Menyerahkan WO yang telah selesai pada bagian administrasi keuangan. Menyerahkan kendaraan pada pelanggan dengan memberikan saran untuk servis berikutnya dan memeriksa tanda bukti pembayaran yang telah dibayar di kasir. Nah, ternyata itu perlu diperiksa sama kepala teknisi setelah dibayar di kasir. Ya, sertakan label kilometer konsumen untuk kembali ke bengkelnya. Contohnya pada saat kapan dia servis atau pada saat kapan dia mesti balik lagi ke perusahaan kita gitu kan. Contoh di sini kita buatlah tanggal 14 gitu kan, bulan 7. Berarti kita tulis untuk yang selanjutnya tanggal 14 bulan 8 gitu ya, untuk servis kembali atau ganti oli ya. Di sini ada teknisi, fungsi utamanya adalah melaksanakan pekerjaan servis, yaitu perawatan dan perbaikan sepeda motor, penggantian part sepeda motor sesuai yang diinstruksikan di work order atau atasan, diinstruksikan oleh pimpinan tadi, atasan tadi, dengan standar kerja yang sudah ditetapkan oleh pimpinan atau teknisi tadi ya. Sorry, bukan teknisi, kepala bengkel tadi ya, kepala bengkel. Kualifikasi mempunyai pengetahuan teknik yang baik tentang produk, mampu mendiagnosa problem teknik sepeda motor, memiliki keterampilan pengerjaan servis. Ya, untuk menjadi teknisi itu harus mempunyai kualifikasi yang 3 poin ini. Tanggung jawabnya ini adalah menjaga atau memelihara inventaris kelengkapan peralatan bengkel yang digunakan untuk operasional kerja. Bila rusak, segera dilaporkan kepada atasan, dan apabila hilang, bersedia menggantinya. Kenapa disuruh mengganti? Karena biasanya dengan cara seperti ini dia akan lebih menjaga ya, menjaga peralatan kunci-kunci yang ada di bengkel tersebut. Contoh nih, kita punya anggota nih, kalau dia nggak bersedia untuk menggantinya ketika ada barang yang hilang, maka ini bakalan hilang terus ini kunci-kunci ini. Nah, jadi dia berikan tanggung jawab supaya dia tadi lebih berhati-hati ya. Ya bukan kunci-kunci aja juga ya kan, banyak juga entah spare part dan lainnya ya. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Teknisi tugasnya melaksanakan pelayanan servis sepeda motor, servis berkala, servis ringan.
overhaul, penggantian spare part, dan perbaikan sesuai prosedur. Mempergunakan peralatan sesuai dengan fungsinya, memelihara kebersihan pakaian kerja, tempat kerja, pit area, ruang kerja, bengkel, dan sepeda motor. Untuk meningkatkan pengetahuan teknik, bersedia mengikuti training yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan teknik, nah biasanya mereka setahun sekali ada nih pelatihan nih, setahun sekali pelatihan sehingga ilmu mereka update. Ya, ada pengeluaran baru mereka pelatihan, ada sepeda motor baru mereka pelatihan, jadi update ilmunya. Menggunakan seragam kerja yang disyaratkan oleh perusahaan. Ya kalau memang kita di dialer itu ya memang wajib pakai seragam kerja ya yang disyaratkan ya oleh perusahaan. Dapat bekerja dengan kawan sekerja dan patuh pada atasannya. Bagian seperempat. Fungsi utamanya pengadaan stok dan menjual seperempat. Kualifikasinya menguasai dalam hal pengetahuan produk, menguasai permintaan pasar seperempat. Kira-kira apa yang dibutuhkan di pasar yang paling sering diganti? Nah, dia harus tahu ini di bagian seperempat ini. Ya. Tanggung jawabnya apa? Bertanggung jawab atas persediaan seperempat. Kalau seumpamanya nggak ada, berarti dia harus mencarikan ke showroom lain ya kalau bisa. Jadi jangan sempat pelanggan itu, oh dia mau belanja ini, mau penggantian kampas rem contohnya, tiba-tiba kampas rem yang asli itu nggak ada, gitu kan. Dan dia nggak mau ganti-ganti yang KW, maunya yang asli. Nah, jadi bagian seperempat inilah yang bertanggung jawab menyediakannya. Menjaga memelihara inventaris dan kelengkapan peralatan yang digunakan. Melaporkan kondisi stok dan pengeluaran seperempat secara harian dan bulanan kepada pimpinan ya. Tugasnya apa? Pengadaan seperempat sesuai permintaan pasar, support seperempat untuk kebutuhan bengkel dan clean control stok seperempat, mengatur penempatan seperempat sesuai dengan tempat dan kelompoknya. Jadi dibedakan nih, kira-kira peralatan bagian cover body di mana gitu ya, disendirikan. Bagian kepala silinder di mana, contoh kayak asklep, piano ya diletakkan tersendiri dia ya. Terus ada bagian apa lagi, bagian box silinder berarti piston, ring piston, pin piston ya kan, disendirikan supaya kita tidak bingung dalam pengambilan seperempat ya. Kontrol stok seperempat, mengatur penempatan seperempat sesuai dengan tempat dan kelompoknya, membuat laporan pemasukan dan pengeluaran seperempat secara harian dan bulanan. Pendaftaran servis, fungsi utamanya pencatatan administrasi bengkel. Ada pelanggan. Dia dulu yang mengatasi atau yang berkomunikasi dengan si pelanggan ya. Kualifikasinya menguasai pengetahuan produk, mengetahui dasar-dasar administrasi, dapat berkomunikasi dengan atasan dan pelanggan. Ya. Tanggung jawabnya menjaga dan memelihara inventaris dan kelengkapan peralatan servis counter, melaporkan hasil kerja harian dan bulatan pada atasan. Tugasnya mengisi SPK sesuai dengan permintaan dan kondisi motor pelanggan, mengisi data KSG dan info konsumen, mencatat dan mengisi kartu data pelanggan, membuat laporan harian dan bulanan, membantu ship mekanik memberikan SPK asli pada konsumen. Staf klaim. Fungsi utamanya adalah menyelesaikan problem klaim dari pelanggan. Kualifikasi mempunyai kemampuan teknik yang cukup tentang produk. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap pelanggan.
walaupun sebetulnya ada masalah gitu kan. Loh, kenapa sih sepeda motor ini baru saya servis di showroom ini, tapi ternyata dia masih mengulah, ketika sampai rumah dia mengulah. Akhirnya si pelanggan tadi datang ke bengkel lagi ini. Dia melakukan eh, protes kepada bengkel. Nah, dia harus menguasai ini ya, mempunyai teknik yang cukup, atau cara dia berkomunikasi itu harus baik walaupun ada masalah ya. Tanggung jawabnya membuat laporan harian dan bulanan mengenai klaim dan garansi serta melaporkannya kepada atasan. Tugasnya menerima dan melayani klaim garansi dari pelanggan, mendiagnosa setiap klaim atau garansi dari pelanggan dan memutuskan klaim terima atau ditolak, memeriksa kondisi stok spare part untuk pelayanan klaim. Untuk ini kalau begitu ada problem, saya rasa nggak ada yang ditolak ini ya, karena akan berakibat fatal. Jadi biasanya tetap ditangani ya. Yang selanjutnya ada kasir. Fungsi utamanya adalah menyimpan dan mencatat pemasukan serta pengeluaran uang. Catat nih sama kasir. Kualifikasinya menguasai dalam administrasi keuangan. Tugasnya, tanggung jawabnya mengatur pembukuan kas bengkel, menjaga memelihara inventaris kelengkapan peralatan kasir yang digunakan, melaporkan penerimaan dan pengeluaran uang secara harian dan bulanan pada atasan. Tugasnya membuat invoice sesuai SPK, menerima pembayaran dari pelanggan sesuai invoice, membuat laporan keuangan harian maupun bulanan. Oke, saya rasa itu aja. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.